Pelantikan dan pengambilan janji sumpah pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Sungai Liat, kata sambutan oleh Bupati Bangka, Mulkan SH, MH, di Gedung Sepintu Sedulang, Wakil Bupati Bangka, Bapak Syahbudin, para asisten, staf ahli Bupati, tenaga ahli Bupati, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bangka, camat sekabupaten Bangka, para rohaniawan yang memandu pelantikan, para pejabat atau pegawai yang kami lantik, pagi hari ini, ucap Mulkan Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023 kita hadir hari ini dalam rangka sumpah janji jabatan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Bangka, tentunya kami atas nama, pemerintah daerah dan juga selaku kepala daerah dan wakil kepala daerah, mengucapkan selamat kepada pegawai kita yang dilantik sebanyak 87 pegawai kita untuk periode pertama tahun 2023 bulan Januari ini, terdiri dari 56 struktural dan juga fungsional sebanyak 5 orang. Ini penyesuaian, jadi kalau mutasi, rotasi dan promosi ini hal biasa, jadi bukan yang sangat-sangat asing bagi kita, apalagi kita menjadi aparatur terhadap pelayanan masyarakat kita, kata Mulkan. Dan juga kami melihat mulai pembacaan SK Bupati, ada wajah yang ceria, ada yang agak merengut, ada yang menggelengkan kepala, tidak tahu suka atau tidak. Itu reaksi dari para pegawai kita, ujar Mulkan. Mutasi ini hal biasa, rotasi ini hal biasa dan promosi hal biasa. Pada saat dilantik menjadi seorang PNS harus siap ditempatkan dimanapun, apalagi masih di lingkungan Sungai Liat, di dalam Kabupaten Bangka. Karena yang meminta kita menjadi pejabat itu adalah kita sendiri, pasti minta dipromosi. Saya mau jadi kabid, mau jadi sekretaris, sehingga koordinasi, kita yang mau menjadi pemangku jabatan itu. Setelah kita memangku jabatan itu, yang harus dilakukan yang pertama harus berjuang, bekerja, sebaik-baiknya berbuat yang terbaik. Setelah berjuang ada pengorbanan, arti berkorban itu jangan berhitung dengan tenaga, dengan waktu, apalagi seorang kabid, sekretaris, roda daripada dari OPD ada di kabid, sekretaris untuk menggerakkan para pegawai di bawah kita. Kalau kabidnya elek-elek, sekretarisnya elek-elek, bagaimana menggerakkan pegawai kita di bawah? Yang ketiga, pelihara jabatan itu, sama seperti bercocok tanam. Pertama kita rintis dulu mau berkebun, setelah itu kita tebas, bersih tanam kemudian dipelihara agar mendapatkan hasil. Sama dengan jabatan kita, ilmu itu harus berkembang, jangan seperti itu saja. Kerjasama yang baik terutama antara atasan dan bawahan, siapapun, pemimpin ke depan pasti dilirik, jadi mulai sekaranglah. Apalagi kita sudah memasuki tahun 2023, introspeksi diri kita. Kalau kita masih cinta dengan Pemkab Bangka, cinta dengan pekerjaan kita, ubah cara kerja kita. Jangan monoton seperti itu terus, karena sudah tugas kita tidak perlu diperintah lagi. Jadi maju mundurnya Pemkab Bangka di tangan Ibu Bapak, apa yang sudah ditugaskan, lakukan lapor ke pimpinan supaya kita tahu progres dan perkembangannya. Memang di dalam mutasi ini ada yang merasa suka, ada yang merasa kurang suka. Jadi bukan semata-mata kebijakan Bupati, tetapi ada badan Baperjakat dan usulan dari OPD. Tidak mungkin Bapak Bupati asal comot, karena mungkin dalam pelaksanaan tugas masih terhambat atau belum memiliki kesadaran sepenuhnya, masih kurang sehingga OPD mengusulkan eselon 2 mungkin bulan Februari, tergantung perkembangan karena ada uji kompetensinya. Dari panitia seleksi melaporkan ke Bapak Bupati, tergantung kompetensinya. Sampai sekarang TPP kita tetap bayar, jadi hak-hak pegawai tetap terpenuhi. Ini merupakan salah satu pemacu. Kamis tanggal 5 bulan Januari tahun 2023, saya Bupati Bangka dengan ini secara resmi melantik 1. Dr. Gondo Widodo STTP MSI sebagai sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka. 2. Nuspan SIP sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka. 3. Budi ST sebagai Kepala Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka. 4. Junaidi SMN
sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka. 5. Budianto SPT MSI sebagai Sekretaris pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. 6. Muhammad Nursi SIP sebagai Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka. 7 dan seterusnya. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Semua lihat 5 Januari 2023 Bupati Bangka Mulkan. 3A yang konkret seperti Esra, cabang Esra kosong, dan juga seperti sekretaris, kita ada beberapa sekretaris yang kosong, juga yang harus kita isi pada hanya adalah mutasi ataupun promosi dan plantasi terhadap pekerjaan yang Bangka. Pertama, bagaimana kita untuk percepatan terhadap program-program ataupun kegiatan yang ada di Bangka. Apa saya sampaikan tadi, karena mutasi, rotasi dan promosi merupakan tidak bukan hanya di Bangka ini kan. Memang di dalam mutasi ini kan ada juga yang merasa suka, ada yang juga merasa kurang suka, mungkin kan karena dilakukan permintaan ataupun apa yang saya sampaikan. Jadi bukan semata-mata ini adalah tapi kan ini kan adanya badan mempersiapkan terhadap penilaian dan juga usulan-usulan ini kan adalah usulan beropini. Tidak mungkin Pak Bupati langsung comot-comot, pekerjaan langsung comot-comot, masih ada usulan daripada OPD itu untuk pergeseran karena mungkin dalam pelaksanaan tugas mereka kan mungkin ada yang terhambat ataupun masih ada juga yang belum melakukan kesadaran yang sepenuhnya, terutama bahwa itu sebagai pegawai daripada lembaga ini kan ya istilahnya masih ada yang kurang lah, sehingga daripada OPD mengusulkan untuk terjadinya suatu ya nanti eselon 2 kita lihatlah apakah nanti bulan Februari itu kita akan melakukan perkembangan karena eselon 2 ini kan harus pertama kan harus melakukan terhadap uji kompetensinya kan seperti itu. Setelah uji nanti dari pansel panitia seleksi melaporkan ke Pak Bupati sesuai dengan uji potensi tadi. Dan juga tidak ada kegiatan OPD menyusahkan kita, semuanya kita akomodir, semua anggaran sudah tersedia, tidak perlu mereka cari. Tidak pernah kita potong lagi anggaran tersebut. Pertama harus berjuang kemudian berkorban, jangan berhitung waktu dan tenaga, dan juga ketika sudah mendapat jabatan dipelihara dengan cara komunikasi dengan baik dengan kepala OPD kita, pungkasnya. Imron, Global Rise TV dari Kabupaten Bangka mengabarkan. Pembayaran daripada hak-hak dan ini salah satu pemacu kan. Mungkin mohon maaf dibanding daerah lain ada yang tertunda. Dan juga tidak ada bahwa katakanlah kegiatan-kegiatan di OPD itu kita sampai katakanlah meninggalkan buta. Tidak.